Materi katekese mingguan Gereja Bethel Tabernakel Krishalom Tulungagung. Tema Sejarah Gereja dan Terminologi. Sebagai seorang Kristen, kita tentu tahu kata Maranatha. Setiap kata ini disebut, setiap orang Kristen memiliki reaksi yang berbeda-beda. Ada yang ketakutan, ada yang berharap supaya jangan dulu itu terjadi, ada yang bersukacita dan menanti-nantikan. Apa sebenarnya Maranatha itu? Untuk mengawalinya, banyak orang Kristen yang menganggap bahwa Maranatha adalah nama dari sebuah hari di mana Tuhan datang dan terjadi perjamuan besar di awan-awan. Mungkin gambaran itu yang paling sering muncul. Tapi ada juga orang Kristen yang beranggapan bahwa Maranatha adalah kiamat. Sehingga ada banyak orang Kristen yang tidak mengharapkan Maranatha, bahkan ketakutan akan hari itu. Maranatha adalah kata dalam bahasa Aram dan sudah digunakan oleh gereja sejak awal perdana. Sebenarnya, Maranatha adalah sebuah doa yang paling umum didoakan oleh gereja mula-mula. Ya, Maranatha adalah sebuah doa seperti Bapa Kami, atau doa Abraham, atau doa Yabes. Maranatha memiliki dua arti tergantung cara pembacaannya. Cara baca yang pertama, Maranatha, yang artinya Tuhan telah datang. Kemudian yang kedua adalah Maranatha, yang berarti Tuhan datanglah. Cara baca pertama awalnya digunakan para rasul untuk penginjilan dengan menyatakan bahwa Tuhan benar-benar telah datang dalam inkarnasi Yesus. Kemudian cara baca yang kedua adalah salah satu doa Kristen yang paling tua. Lalu apa isi doa Maranatha? Sebenarnya isi doa Maranatha hanya dua kata, yaitu Maranatha, Amin. Biasanya pemimpin ibadah atau imam akan menyerukan Maranatha, kemudian untuk menjawab Amin. Doa ini sederhana dan banyak digunakan pada masa gereja mula-mula yang masih penuh semangat menanti kedatangan Tuhan. Ini adalah doa yang paling tulus bila kita mendoakannya sepenuh hati dengan menyebut Maranatha. Kita bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, telah hadir di antara kita sebagai Mesias. Kemudian dengan menyebut Maranatha, kita memohon pada Tuhan supaya segera datang dan memberi kita anugerah untuk bisa melihat kedatangan Tuhan saat kita masih hidup. Doa ini diringkas dengan berseru Maranatha. Dokumen tertulis yang paling tua adalah surat pertama kepada jemaat di Korintus. Paulus pada salam penutupnya menuliskan Maranatha. Menjadi bukti bahwa doa ini sudah digunakan sejak zaman para rasul. Kata ini dipercaya adalah kata yang paling sering diserukan orang Kristen sesaat sebelum menghadapi kematian dalam siksaan. Ada tradisi yang menceritakan bahwa ketika sesama Kristen melihat saudara seimannya ditangkap dan disiksa, mereka akan menyemangati yang tertangkap itu dengan berseru, Maranatha. Dengan mendengar seruan ini, orang Kristen dapat diteguhkan imannya sebab harapan akan kedatangan Tuhan. Seiring perkembangan kekristenan yang ribuan tahun, pergeseran arti Maranatha menjadi banyak macam, tergantung situasi budaya. Kita orang Indonesia yang hidup di antara kaum muslim lebih akrab dengan ide kiamat. Sehingga budaya itu mempengaruhi cara pikir orang Kristen Indonesia dan beranggapan bahwa kedatangan Tuhan itu adalah kiamat. Dalam kekristenan memang ada konsep kiamat, tapi itu bukan untuk kita orang percaya. Bagi kita orang percaya, hari Tuhan adalah kemenangan besar. Hari Maranatha adalah hari di mana kita bertemu dengan Tuhan.
hari di mana keadilan dan kebenaran ditegakkan, hari di mana kita, domba-domba Tuhan, dipisahkan dari kambing-kambing yang selama ini menyusahkan kita. Pada hari itu, kita akan merayakan kemenangan iman kita. Maka, janganlah kita terpengaruh dengan budaya yang ada di sekitar kita dan lebih mengarahkan hati sesuai iman kekristenan kita. Para rasul dan para pendahulu kita berdoa setiap hari, mengharap supaya mereka bisa melihat kedatangan Tuhan saat mereka masih hidup. Hal itu juga yang seharusnya menjadi doa dan harapan kita. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memperhatikan kerinduan hati ini, sehingga lekaslah hari kedatangan Tuhan datang pada kita. Untuk menyemangati kita, berikut kutipan dari surat Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, sebab Dialah yang hidup dan yang berkuasa, bersama Bapa dan persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.